Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video ini ya, kamu akan lihat gimana caranya menggunakan program namanya Orange, itu untuk data science dan juga belajar machine learning. Jadi mudah, nggak perlu pakai coding. Nanti ada di playlist Orange khusus dan materi course-nya kalau pengen lebih lengkap bisa dilihat di trampil.com. Oke. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Oke, kita langsung saja ke lihat bagaimana cara menginstalnya ya teman ya. Karena problem yang pertama itu ya memang menginstalnya. Kita harus bisa menginstal program ini tanpa ada masalah. Ini saya lagi di Windows dan bisa ikutin juga caranya hampir sama juga kalau di Linux ataupun di Mac. Tapi untuk data science, apabila kamu pengen lebih lebih mendalam di data science, itu banyak program-program yang memang saling berkaitan ya. Jadi misalnya Python, ada TensorFlow, ada Keras, dan itu base-nya biasanya Python. Nah, ini bisa menimbulkan masalah, dan Orange ini juga ada dasarnya base-nya pakai Python juga. Jadi ini bisa menimbulkan masalah kalau kamu kamu nggak urus path-nya. Jadi kalau kamu salah installnya nanti juga banyak masalah. Jadi ini saya kasih contoh bagaimana kalau kamu belum pernah install sama sekali akan lebih baik, lebih gampang, yaitu dengan menggunakan namanya Anaconda. Jadi install Python dari Anaconda. Anaconda ini adalah package, jadi sebenarnya Pythonnya sama, cuma dia sudah dipaketin, ada kayak program-program yang sudah ikutan di Anaconda ini sudah terjamin bahwa dia kompatibel gitu ya. Jadi ada namanya environment. Ini sangat penting banget kalau kita nanti mau buat ini ya, mau buat data science. Jadi mendingan kalau kamu belum mulai ataupun juga kamu bingung kayak Python kamu masih kacau gitu ya, mendingan hapus saja, install Anaconda aja, karena nanti kayak TensorFlow dan Keras atau PyTorch nanti semuanya itu bergantung banget sama instalasi banyak library. Nah, kalau kamu pakai yang Python standar, install dari python.org, itu nanti banyak banget ya problemnya beneran. Ini dengan ini kamu sudah menghilangkan 95% lah kira-kira problem kalau kamu install dari python.org ya. Ini saya rekomendasiin. Termasuk juga kalau nginstall ini ya, nginstall Orange ini. Jadi karena kamu juga pengen sesuatu yang tinggal klik, jadi ya pasti cocok dengan ini. Jadi kalau kita udah buka Anaconda, kita nanti lihat di sini ada klik download ya. Klik download dan nanti di bawah ini ada pilihannya. Kamu install yang Windows ya, atau Mac OS ataupun juga yang Linux ya. Ya, kamu ambil aja sesuai dengan mesin kamu, dan saya pakai yang Windows ini, kebetulan pakai yang 64 bit. Jadi tinggal install. Ini saya sudah install dan itu tidak perlu saya tunjukin lagi. Kalau sudah terinstall, kamu akan keluar seperti ini. Ini home-nya, ada nama programnya Anaconda Navigator. Nah, di Anaconda Navigator ini sangat berguna banget kalau kamu pengen banyak eksperimen sebenarnya. Jadi kalau banyak eksperimen, kita kadang-kadang perlu environment di tiap-tiap masing program. Nah, ini kita bisa klik ke sini environment. Ini keuntungannya pakai Conda ya, Anaconda. Kita bisa langsung klik environment kita di sini. Nah, ini kalau kamu baru install tentunya ini nggak ada ya. Jadi kamu nanti di sini paling cuma ada base. Jadi base-nya ini adalah Python yang tadi kamu install sesuai dengan yang kamu install tadi kan 3.8. Jadi kamu bisa install banyak versi Python di komputer kamu kalau diperlukan ya. Jadi ini gunanya environment itu. Jadi kita tidak bikin bentrok. Nah, kalau udah bentrok itu bikin pusing kepala. Jadi caranya kita misalnya sudah ini klik di environment, kita create aja baru. Nah, create baru nanti akan bisa kita kasih nama misalnya lingkungan gitu, misalnya apa ya, terserah kamu ya. Kalau saya tadi udah bikin Orange. Nah, kamu bisa pilih package-nya apa, mau pakai yang R, apa yang Python, atau dua-duanya. Nah, kamu bisa pilih nih Python berapa, ada dari 27,
37. Tapi kalau kamu belum belajar juga yang ini, tidak perlu ada program-program lain yang lama, pakai langsung 3 aja, versi 3. 37 oke, 38 oke ya. Tapi itu Python itu problemnya adalah sebenarnya bukan di Pythonnya, di NumPy ya. NumPy itu sedikit ada banyak berubah, dia nggak cocok lagi dengan NumPy yang lama. Jadi banyak yang berubah di situ. Ya udah, kita tinggal install Python, ini tinggal create ya. Nanti kalau misalnya itu tinggal kita bisa pindah, kita klik di sini nanti sampai panah ininya, ada panahnya ini di orange-nya, nanti di kanannya juga berubah ininya. Ini apa aja, apa namanya, library apa saja yang ada di ini ya, apa namanya, ini adalah library yang ada di environment ini ya, gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah itu, kita tinggal klik ke home. Nah, itu saya di sini bisa tunjukin kalian keuntungannya menggunakan navigator dari Anaconda ini. Karena kita ada program nih, kalau kalian suka yang coding langsung dengan apa namanya, teks, kayak text editor, ini VS Code udah ada dari sini ya. Jadi tinggal ganti environmentnya VS Code, kita install dulu, bisa kita install gitu. Nah, terus kita ambil di sini ada Jupyter ya, Jupyter Lab ataupun Jupyter Notebook. Kita bisa install di environment yang ini. Jadi tiap environment bisa berbeda-beda settingannya ya. Kamu bisa, nah kalau misalnya mau data science yang lengkap, yang suka ngetop itu ya RStudio ini. Tapi ada juga di sini ya Orange ya. Nah, kebetulan saya sudah install. Jadi nanti kalau udah keluar Orange, tinggal kita buka dan keluarnya seperti ini ya. Ini halaman depannya Orange. Nah, di sini kita bisa mulai untuk ngoprek-ngoprek menunya ya. Kita klik new, dan di Orange ini kita lihat, kalau kita lihat menunya ini, kalau kita klik dia nutup ya. Jadi ini kita tutup aja dulu semua biar kelihatan semua. Nah, ini ada macam-macam pilihannya ya. Ini tapi nggak selengkap ini. Ini semuanya adanya di, kalau yang defaultnya itu data, ini visualize, model, evaluate, dan ini kalau nggak salah spektroskopi kalau nggak salah, itu termasuk default ya. Ya, jadi ini image analytic, time series, ini adanya dari option widget. Kalau kamu mau install tambahan add-on ya, ini namanya add-on tambahan. Jadi di Orange ini semuanya berdasarkan widget namanya. Jadi widget ini tinggal kita buka nih, misalnya kita mulainya dari data ya. Data, dan kita bisa pilih yang ini pertama itu misalnya file dulu, kita ambil file ya, kita klik atau kita drag ke sini juga bisa. Kita double klik di sini dan kita bisa pilih apa yang kita mau filenya ya. Ini agak cepat banget nutupnya ya. Jadi kita pilih Aristab nih, mungkin kalian ini cepet banget ya, Orange ini lagi berkembangnya cepet banget. Jadi kadang-kadang beda versi sedikit, nanti tampilan ininya udah agak beda ya. Jadi kalian cocokin aja. Ini sekarang saya pakai versi 3 ya, versi berapa nih saya? About versi 3.26 ya. Itu cepet banget dia berubahnya. Jadi karena masih development, dia fitur-fiturnya masih nambah banyak. Nah, nanti dia otomatis ngedetect ya. Jadi di sini ada dataset namanya Iris. Kalau kamu belum belajar machine learning ataupun belum nyoba-nyoba apa aja yang lain, nah ini adalah dataset. Jadi data tentang anggrek, bunga anggrek. Jadi di sini ada datanya, data sepal itu sepal itu adalah daun ya. Jadi gini, Iris sepal petal. Kita lihat ininya ya, gambarnya tuh apa maksudnya. Jadi kan gini ya, ini anggrek ya. Anggrek, kita bisa lihat di sini bahwa anggrek itu, nah ini ada lebar dan lebar dan panjangnya ya, kelopak ini. Dan ini ada yang gedenya, yang ada gedenya nih, yang kayak kelopak yang atasnya. Nah, dia ada kayak gini, ini sepal ya, berarti ya sepalnya ini sama daunnya sih sebenarnya, kayak kelopak daunnya gitu. Itu ada ukuran. Jadi itu ada jenis
menentukan jenis anggreknya itu ya. Jadi nanti kita buka. Jadi ini udah kita okein, tidak ada oke sih sebenarnya, tinggal kita udah klik ini, kita pilih. Jadi iris ini kategorikal kita pilih. Tapi kalau dia deteksi sih sebenarnya langsung ke deteksi ini. Kita bisa pilih. Lalu kita tinggal buka data table ya. Kita drag juga ini ke sini bisa. Atau klik di sini langsung pakai kanan, pakai mouse yang kanan, cek langsung kita pilih data. Kita klik data, terus nanti kita bisa klik juga di sini ya. Sama aja. Terserah mau yang mana. Nah, kalau sudah kita klik ini, kita lihat di sini ada perbedaan ya. Jadi kalau kamu lihat di sini di kanan, ini file adanya di kanan, ada keluar, dan ini ada kayak titik-titik nih di sebelah kanan. Kalau ini titiknya ada di kiri dan kanan. Jadi kalau ini widget, jadi kita tetap ada input dari kiri, keluarnya ke kanan, outputnya ke kanan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada kanan, berarti ini ada outputnya. Ya sekarang tinggal cara memprogramnya, tinggal diklik aja ini yang titik-titik ini, tinggal kita drag, kita klik, kita tahan, kita tarik ini ke sini dan hubungin. Dan ini sudah jadi pemrograman. Ya, segampang itu bikin program. Jadi dari file data masuk ya, ini bisa kita klik, double klik, biasanya ada option. Tapi kalau ini karena cuma data table biasa, lihat cuma ini lurus aja, berarti tidak ada option yang kita bisa pilih. Jadi kita tinggal lihat data tablenya seperti apa. Nah kayak gini data tablenya, kita bisa lihat ya. Iris itu, nah di sini warnanya abu-abu ya, kelihatan nggak ini? Kalau kalian buka ini ada tulisannya Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Deh. Jadi terus ada angka di sininya nih. Ini angkanya saya juga nggak tahu ini senti apa inci ya. Jadi ukuran ini ada ukurannya tadi, lebar dan panjangnya. Jadi kalau dia panjangnya lengthnya panjangnya 5,8 dan lebarnya 2,7 dan petalnya segini, itu kemungkinan besar Iris virginica. Nah itu namanya problem machine learning. Itu namanya interpretasi data, terus nanti kita bisa bikin machine learning model dari ini gitu ya. Maaf tadi saya jelaskannya agak kurang jelas. Oke, ini jadi nanti kita bisa memprediksi ini. Kalau jadi intinya nih, kita data ya, kita punya data yang ada, kita bikin jadi sebuah model. Nah nanti dia bisa memprediksikan kalau kita punya angka sendiri, dia itu tergolong dari anggrek yang apa gitu ya. Jadi kita mungkin nanti nemu di lapangan, kita ukur manual, kita masukin di sini, nanti model kita yang ada di komputer dia bisa nebak ini jenis ini gitu ya. Jadi kira-kira machine learning seperti itu cara kerjanya. Kita masukin data yang kita udah punya, ini kan data pengukuran yang sudah diteliti. Kita sudah punya data yang sudah berbaku, kita masukkan ke model machine learningnya, lalu nanti dibikin model, dan nanti kita bisa melakukan prediksi dengan menggunakan model itu. Tapi mungkin nanti itu di video berikut. Ini kita coba membuka dan ngulik data table-nya ya. Jadi ini pertama data table-nya seperti ini ya. Sekarang kita dari data table mungkin bisa lihat, kita bisa buka dari ini sebuah visualisasi. Kita ambil visualisasi scatter plot ya, kalau datanya ada banyak dan bukan berurutan, bukan kayak seri gitu ya. Kita bisa menggunakan scatter plot. Ya kalau scatter plot kita buka juga kayak gini ya, kosongnya masih kosong, tapi kita harus konekin. Jadi dari data table ini atau dari sini juga bisa. Ya, kita masukin tadi dari file ini, kita ke sini tarik, lalu kita buka. Nah ini akan keluar scatter plot. Nah, ini adalah data yang representasi data dari yang tabel tadi. Aksis YX nya sample length, jadi aksis X nya ini yang ke sini ke kanan sample length, aksis Y ke atasnya sample width. Kita bisa pilih mau ini kita taruh petal length. Nah jadinya kayak gini datanya ya, gambaran datanya. Nah ini salah satu ini ya, enaknya pakai yang udah program, kita nggak perlu coding. Kalau misalnya kalian ikut di terampil dan ikut yang machine learning
pakai Python ini mesti kita ketik gitu ya ininya. Komennya mesti kita ketik untuk membuka ini. Membuka grafik seperti ini. Oke, ini kita tinggal cari mana yang bisa kita gunakan untuk memilah sebenarnya. Itu yang kita perlu. Jadi misalnya sepal length, sepal width ya. Nah, ini kita bisa klik Find Informative Projection. Nah, ini salah satu feature yang keren juga di Orange. Kita bisa langsung klik ini dan kita start. Jadi ini dia bikin skor sebenarnya. Dia bikin skor fitur apa aja yang bisa membedakan semuanya. Nah, kalau misalnya yang tinggi, yang banyak nih merahnya gede, berarti ini adalah fitur yang unggulan gitu ya. Bisa dianggap unggulan. Bisa digunakan untuk memisahkan 3 kelas itu tadi. Ya, itu inti ininya. Jadi makin kalau ini kayak kelihatan ya, kalau kita skornya rendah, ini kenapa skornya rendah dinilai sama dia karena ini lihat di sini masih banyak yang bercampur gitu ya. Jadi kalau perbedaan petal length dan petal width ya, jadi kesananya petal length, ke atasnya petal width. Nah, ini udah cukup bisa membedakan sebenarnya. Ini bagus, cuma tinggal sedikit nih, lihat ya. Ada 1 2 3 4 lah mungkin yang agak susah. Ini ada kayak bercampur gitu ya di sini ya. Di bagian sini. Tapi ini kita bisa langsung lihat di sini bagaimana color region juga ya, dibagi color regionnya. Nah, ini kita klik aja, tinggal klik di sini tuh kelihatannya di sini merah, yang biru di bawah dan di atas hijau. Ya, ini sudah bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita pilih seperti ini, nah mungkin klasifikasinya jadi seperti ini. Ini problem klasifikasi sebenarnya. Jadi gimana caranya data-data ini diklasifikasi ya. Ini pakai yang default dari dia untuk mencari ininya, tidak pakai algoritma tertentu, langsung memang sudah dibuatin di fiturnya. Jadi kita tidak bisa milih-milih lagi apa yang cara menghitungnya. Dan ini kita bisa gunakan ya, mungkin ini kita pakai gitu ya. Jadi sini cuma ada data yang lewat nih. Oke, mungkin untuk penggunaan awal bisa kita selesaikan dulu di sini. Nanti di video berikut kita akan buka lagi lebih dalam. Oke, demikian Orange dan instalasinya. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.